البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, baik itu nikmatul iman wa nikmatul Islam wa ni'matus sunnah, demikian pula nikmah untuk bisa bermajlis ilmu. Karena nikmat-nikmat ini adalah nikmat-nikmat teragung yang wajib atas kita semua untuk senantiasa mengingatnya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat tersebut ada pada diri-diri kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, yaitu dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila kalian bersyukur, maka betul-betul akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Karena syukur nikmah merupakan sebab terbesar terjaganya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kapan saja seorang hamba lalai dari mensyukurinya, maka sangat rentan nikmat tersebut akan hilang. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengubah suatu nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maka kepada ma'syara ahli sunnah, pada keseluruhan salafiyin dan salafiyat, untuk betul-betul menjaga nikmat yang agung ini, nikmatul Islam was sunnah, demikian pula nikmat untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup itu sebagai suatu kemuliaan dan anugerah ketika seorang menempuh jalan menuntut ilmu, karena jalan tersebut adalah jalan yang memudahkan untuk seorang bisa masuk ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi jalan yang ditempuh oleh siapa saja yang mau mempelajari agama Allah, hakikatnya adalah jalan yang akan memudahkan dia ke dalam surga Allah. Namun sayang, banyak manusia melemah dari sisi himmah, menurun semangat mereka dalam menggapai kemuliaan yang tinggi ini. Maka siapa saja yang Allah berikan taufik untuk bisa menapaki jalan tersebut, maka wajib atasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dan memohon agar dikokohkan di atas jalan itu. Kalau dulu para a'immah besar, para imam-imam besar, mereka ketika ditanya sampai kapan mau belajar, mereka mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah. Nah, terus akan menulis, terus akan belajar dari tempat tinta sampai ke liang kuburnya. Tidak ada hentinya untuk belajar itu, padahal mereka sudah mencapai tingkat sebagai imam. Apalagi kita yang begitu banyak perkara-perkara yang belum kita ilmui. Banyak sekali hal-hal yang kita masih jahil darinya. Dalam membaca Al-Quran masih kita butuh belajar banyak agar bisa membacanya dengan betul, sehingga bisa menikmati kalimat-kalimat Al-Quran ketika bisa mengucapkannya dengan ringan, berusaha untuk memahami bahasanya, berusaha untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan hal-hal yang lain. Maka sepantasnya bagi kita untuk mengerahkan semangat kita dalam hal ini, disertai dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik serta kemudahan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang haramnya membuat kerusakan di tengah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala persatukan di atas keimanan. Ifsadu dzatil bain, yang mencakup juga membuat kerusakan di tengah suatu keluarga, di suatu komunitas, yang mereka dipersatukan pada satu perkara yang sama kemudian dirusak, dicerai-beraikan ukhuwah mereka, maka ini semuanya masuk dalam ifsadu dzatil bain. Dan perbuatan yang seperti ini menimbulkan persengketaan di tengah umat, menimbulkan persengketaan di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan persengketaan di tengah keluarga yang asalnya mereka saling cinta mencintai, saling menyayangi, kemudian menjadi rusak hubungan gara-gara perbuatan ini. Maka ini adalah perbuatan yang sangat dibenci dan diancam sebagai perbuatan yang akan menggunduli amalan-amalan seseorang. Karena Nabi SAW, wa fasadu dzatil baini al-haliqah, rusaknya dzatil bain itu adalah sesuatu yang menggunduli amalan seseorang. Jadi sangat merugi orang-orang yang sudah dia mengumpulkan sedikit demi sedikit amalannya, kemudian dia rusak, dia cukur gundul amalan tersebut dengan perbuatan namimahnya, perbuatan membuat kerusakan di tengah-tengah umat. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya, yaitu tahrimu su'idzan, haramnya su'udzan, haramnya berprasangka buruk kepada orang-orang yang beriman. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang agung ini, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ijtanibu atau ijtanibu, perintah kepada kita semua yang mengaku mukmin untuk menjauhi
Jadi bukan hanya sekedar utruku, tinggalkanlah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala selain menuntut kita meninggalkan perbuatan ini juga untuk menjauh darinya. Berarti memasang jarak yang jauh antara kita dengan perbuatan yang akan disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian. Apa yang diperintahkan untuk kita menjauhinya? Katsiran minadh dhanni, jauhilah kalian banyak dari prasangka-prasangka. Inna ba'dadh dhanni itsmun, sungguhnya sebagian dari dzan-dzan yang ada, dari prasangka-prasangka yang ada itu adalah dosa, persangkaan yang dilarang. Wala tajassasu, dan jangan kalian berupaya untuk tajassus, mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan, memata-matai orang. Nah, pada potongan ayat yang mulia ini jelas di situ Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dari kebanyakan dzan-dzan. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ijtanibu katsiran minadh-dhann, perintah untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka, wa huwa tuhmatu wat takhawunu lil ahli wal aqaribi fi ghairi mahallih, yaitu tuduhan, tuhmah, adanya tuduhan. Kemudian takhawun, yaitu menyangka keluarga itu berkhianat, takhawun lil ahli. Kemudian juga kerabat-kerabat dan manusia secara keseluruhan yang prasangka buruk tersebut bukan pada tempatnya. Lianna ba'da dzalika yakunu itsman mahdhan, karena sebagian dari prasangka itu murni merupakan dosa, sebab tidak ada qarinah, tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang mendorong untuk kita berprasangka kepada seseorang kemudian dia berprasangka kepadanya dengan prasangka buruk, maka ini dosa. Kenapa? Karena tidak ada qarinah. Nah, karena sebagian dzan itu merupakan dosa yang murni, maka kita diperintahkan untuk bentuk kehati-hatian meninggalkan kebanyakan dari dzan-dzan yang ada. Sehingga pada ayat yang agung ini juga kaidah bagi kita semua di dalam syariat kita, ada kaidah yang namanya kaidah sadduz dzari'ah, kaidah untuk menutup celah yang mengantarkan kepada keharaman. Dari sisi mana pada ayat ini? Pada ayat ini ditegaskan sebagian dzan itu dosa. Nah, karena ada sebagian dari dzan itu adalah dosa murni, dan di sana ada dzan yang tidak ada dosa padanya, itu dzan yang dibangun dengan qarinah. Muncul prasangka yang dibangun dengan qarinah, misalnya melihat dua orang laki perempuan masuk, ada prasangka buruk padahal mereka belum menikah, ada muncul prasangka buruk dalam benak orang yang melihat, ini lumrah. Nah, karena ada qarinah. Baik, cuman hanya sekedar prasangka, tidak boleh dibangun hukum di atasnya sampai jelas perkaranya. Cuman prasangka yang tanpa qarinah, nah ini jelas dosa, berprasangka buruk kepada orang-orang yang beriman. Nah, dikarenakan adanya prasangka yang murni hukumnya dosa, maka kita dilarang untuk meninggalkan mayoritas dari prasangka-prasangka yang ada agar tidak terjatuh dalam dalam dosa. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir, fal yujtanab katsirun minhu ihtiyatan. Maka karena ada dosa yang ada prasangka yang memang murni dosa,
hendaknya dijauhi mayoritas dari prasangka yang muncul sebagai bentuk kehati-hatian. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Makanya jangan sampai seseorang terbiasa untuk membebaskan diri dalam berprasangka. Mudah berprasangka buruk kepada saudaranya beriman. Ini dilarang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan dzan yang murni itu adalah dosa. Kata beliau, wa dzalika kadz-dzanni al-khali minal haqiqati wal qarinah wa kadz-dzanni su'. Yaitu dzan, prasangka yang murni dosa adalah prasangka yang kosong dari hakikat kebenaran dan qarinah. Yang dimaksud dengan qarinah adalah apa? Tanda-tanda yang menjurus pada sesuatu yang diprasangkakan tersebut. Nah, prasangka yang muncul tanpa ada hakikat kebenarannya, tanpa ada qarinah yang mengantarkan kepadanya. Demikian pula su'idzan, dzan yang buruk tanpa alasan, maka ini adalah prasangka-prasangka yang murni dosa. Nah, baik. Qala alladhi yaqtarinu bihi katsirun minal aqwali wal af'alil muharramah. Yang dzan seperti ini, dzan itu kan biasanya dzan itu asalnya di hati. Ini juga perlu dipahami. Bagaimana prasangka yang muncul di hati itu menceburkan seseorang di dalam dosa. Kenapa? Karena prasangka yang di hati kemudian dimunculkan dengan lisan sehingga menjadi tuduhan, atau diungkapkan juga dengan amalan anggota perbuatan, baik itu mencaci atau kemudian mencibir atau memukul, dibangun di atas prasangka. Nah, biasanya prasangka kemudian diikuti dengan banyak dari perbuatan dan ucapan-ucapan yang diharamkan. Fa inna baqa'a dzanni su' bil qalbi la yaqtasiru sahibuhu ala mujarradi dzalik bal la yazalu bihi hatta yaqula ma la yanbaghi wa yaf'al ma la yanbaghi. Ini hal yang menjadi menjadi konsekuensi dan biasanya tidak luput dari perkara yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini. Orang kalau sudah punya prasangka, biasanya orang ini tidak akan mencukupkan dengan sekedar berada di dalam hatinya. Dia akan mencari teman, mencari orang untuk dia mengungkapkan prasangka dia. Makanya orang yang memiliki prasangka buruk di hatinya kepada saudaranya mukmin ataupun mukminah, maka dia tidak akan mencukupkan diri hanya dengan dipendam di dadanya, tidak. Bal lazalu bihi hatta yaqula ma la yanbaghi. Kata Imam As-Sa'di, bahkan terus-menerus prasangka itu ada sampai dia mengucapkan ucapan yang tidak pantas. Nah, ini yang menjerumuskan di dalam dosa. Wa yaf'ala ma la yanbaghi. Demikian pula sampai dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya, yang tidak diperbolehkan kepada saudaranya beriman. Nah, sehingga menjerumuskan dalam prasangka buruk kepada muslim maupun muslimah dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di tengah-tengah mereka. Padahal ini adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala larang kebanyakan dan mayoritas dari prasangka-prasangka, bahkan padahal yang dosa murni adalah sebagian bentuk dari bentuk-bentuk prasangka, dikarenakan tadi
prasangka-prasangka yang murni dosa. Nah, banyak manusia yang teledor, dan kalau dibuka pintu untuk berprasangka, maka akhirnya mungkin pada sebagian perkara prasangkanya mubah, tapi akan menjerumuskan berikutnya pada prasangka yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala larang wala tajassasu. Jangan kalian memata-matai orang. Tajassus. Yang hakikatnya dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wala taftashu an auratil muslimin wala tatabbi'uha. Jangan kalian berusaha untuk apa? Fatsh, berusaha neliti auratnya kaum muslimin. Aurat yang dimaksud ini, aurat istilah untuk sesuatu yang malu kalau dilihat, sesuatu yang sepantasnya ditutupi, sesuatu yang tidak pantas dipertontonkan. Ini makna aurat secara umum, sehingga mencakup aurat yang sifatnya hissi, aurat yang memang nyata nampak, yaitu aurat yang kita wajib untuk menutupinya. Batasan-batasannya bagi para wanita adalah keseluruhan tubuhnya. Karena fitnah. Tayyib. Nah, ini aurat yang hissi, tapi juga ada aurat yang sifatnya maknawi, yaitu kelakuan-kelakuan buruk, aib-aib yang tidak pantas untuk diungkap. Tayyib. Nah, yang demikian ini kita tidak diperbolehkan untuk meneliti, mencari-cari aurat kaum muslimin. Watrukul muslima kama hal, watrukul muslima ala halihi wasta'milut taghaful an ahwalihi allati idza fatashta dhahara minha ma la yanbaghi. Biarkanlah kaum muslimin di atas kondisinya. Kita tinggal menghukumi sesuai dengan yang nampak, tidak perlu mencari-cari, tidak perlu memata-matai. Biarkan kaum muslimin sebagaimana keadaannya yang nampak. Jika berbuat buruk, terang-terangan diingatkan. Adapun hal-hal yang kita tidak mengetahuinya, tidak perlu kita mencari-cari. Dan dinasihatkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sebagai mafhum dari ayat ini, yaitu berarti wasta'milut taghaful an ahwali, yaitu dan gunakanlah dalam muamalah dengan kaum muslimin yaitu sifat taghaful, yaitu berlagak cuek terkait kondisi mereka dan aib-aib mereka. Dalam artian tidak boleh seorang muslim ataupun muslimah reseh dengan apa yang dilakukan oleh saudaranya, atau dalam bahasa sekarang kepoan tentang keluarga, tetangganya, bagaimana ini dan itu, ada apa sih? Dari hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk kita ikut campur pada perkara itu. Kita dituntut yang seperti ini, taghaful. Taghaful, berusaha untuk apa? Berusaha untuk tidak ikut campur, berusaha untuk tidak ikut nimbrung pada urusan mereka. Ini taghaful. Kenapa? Karena kalau seseorang berupaya untuk meneliti dari kondisi saudaranya yang beriman, dari kondisi kaum muslimin, maka mesti akan nampak hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dia ketahui. Karena kita semuanya punya aib. Kita semuanya punya aib. Masing-masing memiliki hal-hal yang berusaha untuk dia tutupi, tidak ingin dilihat oleh manusia dari kesalahan, dari kekurangan-kekurangannya. Maka yang demikian tidak boleh seorang muslim untuk menyingkap tabir yang menutupi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang berupaya untuk tatabbu',
mencari-cari aurat kaum muslimin, nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan bongkar aib-aib dia walaupun dia bersembunyi di tempat yang paling sepi. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis ini muttafaqun alaih. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann. Di sini larangan, itu tinggalkanlah oleh kalian dzan, prasangka-prasangka. Nah, dan yang dilarang di sini dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala tahqiqudz dzanni wa tasdiquhu duna ma yahjisu fin nafs. Tinggalkanlah oleh kalian prasangka, maksudnya adalah tinggalkanlah untuk menuruti dan berbuat berdasarkan prasangkamu dan membenarkan prasangka yang muncul di benakmu. Ini yang dilarang. Adapun sesuatu yang tiba-tiba muncul di hati. Nah, tiba-tiba muncul di hati. Ketika melihat sesuatu, ini sesuatu yang apa? Yang kita lihat tidak sengaja. Baik, ada seseorang masuk ke warung, tiba-tiba gelagatnya, kita datang ke gelagatnya mencurigakan. Muncul, langsung membentur di dada kita ada prasangka. Ada apa orang ini? Muncul prasangka, dia mungkin mencuri, dia mungkin mengambil tanpa izin dan seterusnya. Nah, prasangka yang tiba-tiba muncul di dada ini, ini perkara yang tidak mungkin untuk kita kita menghindar. Karena itu tiba-tiba datang di hati. Nah, perkara yang seperti itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah kalau kemudian hal yang muncul di dada ini diikuti, kemudian diwujudkan dalam ungkapan tanpa mencari dan menguatkan qarinah, hanya sekedar ini ternyata dia gelagat kurang enak, mencurigakan karena ternyata dia tahan kentut misalnya. Ada orang datang dia malu-malu mau kentut, bukan mau mencuri misalnya. Nah, ini kan kalau diarahkan kepadanya tiba-tiba dibangun dihukum ya si fulan, si fulanah mengambil tanpa izin, terus tuhmah. Makanya ini juga penting dipahami. Nah, Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan iyyakum wadh-dhann, maksudnya yang dilarang, yang diharamkan dari prasangka itu adalah apa? Kita menuruti prasangka tanpa bukti dan kita membenarkan prasangka tanpa bukti. Nah, karena prasangka itu kan sesuatu yang datang tiba-tiba di hati. Kalau mau seseorang mengucapkan suatu kalimat atau menetapkan suatu hukum, maka dia wajib mencari bukti pembenaran penguat atas prasangka yang muncul tadi. Makanya kalau masih berupa prasangka tanpa bukti, tidak boleh kita ucapkan. Nah, tidak boleh kita mengungkapkannya dengan lisan atau menunjukkan dengan suatu amalan perbuatan. Baik, adapun sesuatu yang tiba-tiba muncul di hati berupa sangkaan, maka ini selama tidak diucapkan dan selama tidak diwujudkan dalam perbuatan. Contoh maksudnya mewujudkan dalam perbuatan dari suatu prasangka, misalnya hanya dia terus menjauhi, langsung mengambil sikap terhadap saudara atau saudarinya. Nah, ini diwujudkan dalam perbuatan dibangun di atas prasangka, tidak boleh, dosa. Nah, ini iyyakum wadh-dhann. Jauhilah kalian prasangka-prasangka.
Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dustanya. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas bukti. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan kalian melakukan tahassus. Dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan tahassus yaitu al-istima'u li haditsil qaum. Jangan kalian menguping pembicaraan suatu kaum. Ini tahassus. Jadi berusaha nguping, berusaha cari-cari dengar. Ini namanya apa? Tahassus. Nah, sehingga makna wala tahassasu, jangan kalian ya menguping, mencari-cari dengar sesuatu yang tidak diperdengarkan kepada kalian. Wala tajassasu, dan jangan kalian memata-matai. Maknanya juga dekat dengan tahassus, akhwan. Barakallahu fiik. At-tajassus al-bahthu 'anil aurat. Yang dimaksud dengan tajassus yaitu mencari-cari aib. Ini tajassus. Memata-matai, berusaha untuk mencari-cari aib. Dan dikatakan juga oleh para ulama makna tajassus yaitu at-taftishu an bawatinil umur, berusaha untuk meneliti sesuatu yang tersembunyi, perkara-perkara yang tersembunyi dia ingin teliti, dia ingin ungkap. Nah, dan biasanya pengungkapan perkara yang tersembunyi ini disebut tajassus yaitu pada perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara yang buruk. Berarti dua hal. Nah, sangat berdekatan maknanya. Di sini tahassus, ya, jangan kalian suka nguping pembicaraan orang. Wala tajassus, ya, tajassasu, yaitu jangan kalian suka mencari-cari hal-hal dari aib-aib manusia yang mereka sembunyikan. Wala tanafasu wala tahasadu. Jangan kalian saling tanafus. Nah, yang dimaksud dengan tanafus yaitu ar-raghbatu fi syai' wa fil infiradi bihi. Yaitu jangan kalian berlomba-lomba pada suatu perkara, ya, memiliki hasrat pada suatu perkara dan ingin yang menjadi satu-satunya. Orang kalau sudah tanafus, yaitu jangan kalian berlomba-lomba. Nah, pada hal duniawi. Ini biasanya tidak ingin ada orang yang menyaingi. Jadi tanafus di sini munafasah yang dilarang adalah apa? Adalah seorang berlomba-lomba pada perkara duniawi semata. Dalam artian dia berlomba untuk lebih kaya dari manusia dan tidak ingin ada orang yang menyaingi kekayaannya. Ingin tampil wah dan tidak ingin ada orang yang tampil sepertinya. Tanafus. Ingin infirat, ingin sendirian dengan dengan kondisi dia agar dia dianggap sebagai yang paling wahnya. Adapun tanafus pada perkara akhirat, maka itu perkara yang dianjurkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu terkait akhirat, upaya untuk menggapai surga, untuk upaya menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memang kita diperintahkan untuk munafasah, untuk saling berlomba, untuk berupaya berpacu. Sebisa mungkin menggapai yang paling tinggi yang kita mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian pada kebaikan-kebaikan. Sehingga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini wala tanafasu, yaitu terkait apa? Terkait munafasah, perlombaan, berbanyak-banyakan pada hal-hal duniawi semata.
Itulah yang melalaikan banyak manusia sebagaimana dalam ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah melalaikan mereka at-takatsur, yaitu berbanyak-banyakan. Dan kita melihat manusia pada zaman sekarang luar biasa dalam hal ini. Dari sisi munafasah terkait perkara dunia. Perlombaan yang dipancangkan mayoritasnya hanya pada hal-hal duniawi belaka. Dorongan untuk kerja, dorongan untuk semangat, bahkan sampai lembur, sampai malam dan seterusnya. Inginnya apa? Ingin untuk apa? Lebih dari yang lainnya dari hal duniawi. Bukan untuk sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'syara ahli sunnah sekalian, saudara-saudaraku ahli sunnati wal jamaah, untuk menjadikan apa yang dilakukan dari urusan-urusan duniawi sebisa mungkin memiliki nilai ukhrawi, nilai amalan akhirat. Jangan hanya sekedar urusan dunia belaka, karena sayang waktu akan terbuang sia-sia tanpa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan untuk bisa mengubah hal yang asalnya adalah perkara duniawi, kemudian bisa menjadi sesuatu yang bernilai akhirat, bernilai pahala, itu butuh ilmu, butuh menata niatan, butuh memperbagus rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para wanita, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, nah, baik itu membersihkan rumah, baik itu mencuci pakaian, baik itu memasak, ini kan asalnya sesuatu yang mubah dan sesuatu yang memang tuntutan dalam suatu keluarga. Tapi bagi seorang wanita yang memiliki ilmu, dia akan bisa mengubah semua itu, bisa bernilai pahala. Bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memperbagus niat dan memperkuat rasa harap. Dan memang itu hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala serahkan sebagai apa? Sebagai fitrah para wanita untuk dikerjakan dalam rumah tangganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian setelah menyebutkan ar-rajul, tugas dari para lelaki, war-rajulu ra'in, sebagai penanggung jawab atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Demikian pula wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Dan seorang wanita, dia adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Nah, maka berbagus dalam mengatur, berbagus dalam menunaikannya. Nah, sebagai bentuk khidmah kepada suami. Nah, walaupun memang sebenarnya hal itu bukan perkara yang ringan. Nah, kalau tanpa ihtisab semuanya terasa berat. Mencuci, belum lagi anak-anak, mengurusi anak-anak. Nah, belum lagi dituntut mengajari. Semua itu kalau tanpa ada ihtisab, tanpa ada rasa harap, semuanya yang ada hanya capek. Maka kalau kita masih sering mengeluh dalam hal-hal yang seperti itu, baik mengenai urusan rumah tangga, kemudian mendidik anak, mengatur mereka, menjaga mereka, ini rewel lah, itu sulit diatur lah, kemudian kita masih ada keluh kesah, merasa capek, merasa berat, ketahuilah bahwasanya ada yang kurang dari sisi ihtisab dari diri-diri kita. Rasa harap itu masih lemah, makanya merasa capek, merasa lelah. Tapi kalau seseorang punya rasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang itu capek-capek, hilang itu perasaan berat, sebagaimana diungkapkan para ulama, al-ihtisabu
yudhibul at'ab. Bahwasanya ihtisab, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan capek, menghilangkan rasa capek. Sehingga terkadang seseorang ketika melihat orang lain, kok bisa ya si fulan atau si fulanah seharinya demikian-demikian. Nah, saya saja hanya seperti ini, capeknya bukan main. Ngurusi satu anak saja ribetnya bukan main. Kok itu bisa anak banyak, kok itu urusannya banyak bisa. Nah, yang membedakan diantaranya ihtisab, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbagus itu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perbagus ihtisab. Contoh dari tabi'in yang mulia sebagai figur kita, bagaimana ihtisab dan rasa harap itu meningkatkan semangat. Apalagi kalau hanya sekedar untuk menghilangkan kecapean. Semangat saja akan naik, capek hilang. Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, inni la usalli, sungguh aku dalam keadaan salat beliau. Fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati, kemudian aku ingat anakku. Aku salat kemudian aku ingat anakku, maka aku pun menambah semakin bagus salat. Kenapa? Karena berharap dengan kesolehan kita Allah Subhanahu wa taala perbaiki anak keturunan kita. Ini penting. Seorang yang terkadang mungkin malas-malas belajar, belajarnya malas, ingat anaknya, oh anakku butuh pendidikan dari semangat. Nah, malas-malas belajar, oh dia lihat anakku juga butuh teladan dariku. Kalau aku sendiri malas, bagaimana aku nuntut anakku untuk semangat? Maka dia akan menjadi semangat. Salat, dia ingat, untuk menambah selain dari salat yang wajib, salat yang sunnah, walaupun dia mungkin sedang kondisi capek, ingat anaknya. Anakku butuh teladan, anakku butuh penjagaan dari Allah. Dan di antara sebab penjagaan Allah kepada anak keturunan kita setelah kita mati adalah kesolehan orang tuanya. Nah, tidak perlu seorang bingung jika dia telah mewujudkan kesolehan pada dirinya. Allah yang akan menjaga anak-anak kita walaupun kita tidak menansurasikan mereka. Tidak menansurasi anak-anak kita, tidak perlu bingung, karena Allah yang akan menjaganya. Nah, ini penting, karena terkadang lemahnya ihtisab itu yang menjadikan banyak manusia merasakan banyak kelelahan, banyak kecapean, dan ujung-ujungnya keluh kesah, gresula kata orang. Nah, akhirnya masing-masing atau dalam kehidupan berkeluarga, suami keluh kesah karena beratnya mencari ma'isyah, akhirnya ngomel-ngomel sampai di rumah. Istri pun keluh kesah karena merasa urusan di dalam rumahnya berat, akhirnya juga mengomel-ngomel, akhirnya ngomel-ngomel keduanya. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya yang demikian. Tapi kalau masing-masing ada rasa harapnya, masing-masing punya rasa harap kepada Allah. Nah, sang suami mencari ma'isyah juga tetap mampu untuk menyisihkan sebagai pendidik bagi keluarganya, karena ada ihtisab, rasa harap. Dia merasa tidak hilang kecapean tersebut karena berharap pahala di sisi Allah. Demikian pula istri di rumah menunaikan kewajibannya di rumah, menjaga anak-anak yang tentu itu tidak ringan, mengurusi perkara rumah tangga. Nah, urusan-urusan di dalam rumah yang itu juga perkara yang tidak ringan. Tapi ketika ihtisab, semuanya akan menjadi ringan karena ada harapan kepada Allah bahwasanya apa yang dilakukan mendapatkan pahala, tidak sia-sia. Sehingga baik dilihat orang, ada mertua ataupun tidak ada mertua,
si suami di rumah atau tidak di rumah, tetap dia menunaikan sebaik mungkin apa yang menjadi tugas di dalam rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu itu sesuatu yang bisa bernilai pahala di sisi Allah. Pada hal yang seperti inilah sepantasnya kita semuanya munafasah. Kita semuanya berlomba-lomba. Adapun perlombaan hanya perkara duniawi belaka, maka ini dilarang. Wala tanafasu, wala tahasadu. Kemudian larangan berikutnya, jangan kalian saling hasad menghasadi, jangan saling dengki. Dan hasad hakikatnya yaitu ketidaksukaan ketika melihat saudara kita memiliki suatu nikmat. Hanya sekedar perasaan tidak suka saudara kita itu mendapatkan suatu nikmat, maka itu berarti kita telah hasad kepadanya. Kemudian kalau hasad ini dipupuk, dibiarkan tumbuh dalam hati kita, akan sampai pada puncak keburukan hasad, yaitu sampai berangan-angan hilangnya nikmat itu darinya. Ada orang dapat nikmat, rezeki banyak, kita jengkel. Ada perasaan tidak suka, kenapa si fulan yang dapat, aku tidak dapat. Itu kamu berarti telah hasad kepadanya. Hasad. Kemudian kalau kemudian berupaya, semoga hilang dia. Semoga rusak apa yang dia miliki dari perabot yang baru. Misalnya dia tidak suka temannya, saudarinya atau tetangganya punya perabot baru, ada perasaan jengkel di hatinya, dia telah hasad. Kemudian kalau dibiarkan hasad ini tumbuh berkembang, akhirnya muncul dalam dirinya, semoga cepat rusak, semoga hilang nikmatnya. Ini puncak dari hasad, wal'iyadzubillah. Dan hasad adalah perkara yang menggerogoti banyak manusia tanpa disadari, dan itu merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang yang dihasadi sama sekali. Maka wajib atas kita semua untuk menjauhi sifat hasad, karena hakikatnya merupakan bentuk suudzon kepada Allah dan protes dengan pembagian dari Allah. Maka Nabi larang kita wala tahasadu, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci satu sama lain. Biasanya ini juga rangkaian dari hasad yang dibiarkan. Hasad tumbuh, berkembang, kemudian timbul tabaghud, saling membenci. Jangan kalian saling membenci satu sama lain. Apalagi kita yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan-ikatan yang banyak. Ikatan Islam, ikatan sunnah, ikatan sama-sama di atas jalan menuntut ilmu, maka tidak boleh untuk ada dalam diri kita itu tabaghud, saling membenci, saling memusuhi satu sama lain. Tapi hendaknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Wala tadabaru, dan jangan kalian tadabur, saling membelakangi. Orang Jawa mengistilahkan saling melengos kalau ketemu temannya, kalau ketemu saudaranya menghindar, tadabur. Tidak ingin melihat, tidak ingin ketemu, ini tadabur. Saling memunggungi, saling ngungkuri. Ibaratnya kalau ketemu, pokoknya yang ingin dipertemukan punggung dengan punggung, tidak ingin wajah dengan wajah. Ini makna tadabur. Inginnya pokoknya tidak ingin ketemu, saling menghindar. Hati-hati yang demikian ini harus dijauhi, karena ini buah dari tabaghud yang sebelumnya ada tahasud, buah dari saling membenci yang diakibatkan hasad menghasadi. Maka wajib atas kita semua untuk menjauhi hal-hal ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian perintahkan dengan satu perintah yang mencakup semuanya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Menjadi hamba-hamba yang bersaudara, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, karena padanya
kemuliaan padanya pahala yang besar. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin satu sama lain itu adalah bersaudara. Wajib untuk merekatkan ukhuwah tersebut, yakni merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan para sahabat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi. Perhatikan, wadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah. Yang dimaksud apa? Ukhuwah. Disebut dengan nikmat secara khusus dalam Al-Qur'an. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tatkala kalian dulunya bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian menjadi bersaudara. Dan kita juga banyak dari kita yang dulunya tidak saling mengenal. Di berbagai tempat juga tidak saling mengenal, tapi ketika tahu itu saudara kita di atas sunnah, terasa kuat, terasa dekat, walaupun sebagiannya mungkin ada yang bahkan tidak saling melihat, belum pernah melihat, tapi sekedar tahu, sekedar berkirim kabar. Merasa ada ikatan yang kuat, ikatan ukhuwah imaniyah. Maka nikmat yang seperti ini wajib untuk kita jaga dan menjauhi hal-hal yang bisa merusaknya. Di antaranya adalah yang disebutkan di depan dalam hadis ini, yaitu prasangka-prasangka, suka mendengarkan pembicaraan orang ketika mereka tidak menginginkan kita, juga berusaha mencari-cari aib, saling hasad, saling berlomba-lomba untuk perkara dunia. Ini sering menimbulkan persengketaan, kemudian membenci dan saling membelakangi. Maka sungguh pada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, seandainya kita betul-betul menunaikannya, yakin pada suatu tatanan masyarakat, tatanan suatu komunitas akan tercapai kebaikan yang banyak dan akan rekat ukhuwah persaudaraan di atas keimanan. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk dalam deretan mereka-mereka ini, yaitu mereka-mereka yang satu sama lain saling bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itulah yang akan tetap adanya sampai kiamat. Al-akhillau ba'duhum awliya'u ba'd. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai. Taib. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, pada hari kiamat, sebagiannya bagi sebagian yang lain akan menjadi saling memusuhi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ukhuwah mereka, saling cinta mencintai mereka itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.